Jadi apakah anak SMK bisa masuk atau bisa daftar di SIMAK UI jurusan kedokteran? Oke guys, balik lagi bareng Didik Rahmadi, dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang persyaratan pendaftaran program studi di SIMAK UI 2020 dari program vokasi, S1 reguler, dan juga S1 paralelnya. Karena banyak sekali pertanyaan tentang apakah di SIMAK UI kita bisa lintas jurusan gitu ya. Apakah yang dari tamatan IPA kalian tuh apakah bisa daftar di Sosum, dan begitu juga dengan sebaliknya yang dari IPS apakah bisa daftar di beberapa jurusan yang ada di rumpun Saintek seperti itu. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan, apakah anak SMK bisa masuk UI gitu ya. Ini bisa-bisa aja sih, apakah anak SMK bisa masuk di jurusan Kesmas misalnya. Itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan di video kali ini aku bakalan ngejawab beberapa pertanyaan tersebut gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like dan subscribe dulu di video ini agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari channel ini ya. Oke, setelah itu langsung saja ya kita ke masuk persyaratan pendaftaran program studi dari vokasi S1 reguler dan S1 paralelnya. Nah, di sini aku sudah tampilin gambarnya. Dari kita ke vokasi dulu ya. Sebenarnya ini kalian bisa lihat di halaman penerimaan.ui.ac.id. Kalian tuh bisa klik di sana persyaratan program studi. Tapi mungkin kalian mager ya, aku tampilin di sini aja ya. Dan yang pertama kita ke vokasi. Di vokasi itu ada sekitar 13 jurusan. Itu ada administrasi asuransi dan aktuaria, ada administrasi keuangan dan perbankan, administrasi perkantoran, sampai dengan periklanan kreatif. Jadi kalian bisa lihat di sini persyaratannya. Persyaratannya itu kurang lebih semuanya hampir sama ya, kecuali di fisioterapi dan okupasi terapi itu lulusan SMA, SMK, MA sederajat tanpa batasan tahun lulusan. Jadi kalau kalian di vokasi itu kalian mau dari SMA, mau dari SMK, mau dari madrasah aliyah, itu kalian bisa di vokasi. Itu baik dari latar belakang IPA maupun IPS ya. Dan di sini mungkin ada sedikit tambahan di jurusan fisioterapi dan okupasi terapi. Kalian tuh lulusan SMA, MK, SMK dan MA tanpa batasan tahun lulusan, materi ujian SIMAK UI kelompok IPA. Nah, karena fisioterapi ini kayaknya masuk ke rumpun Saintek gitu, dan syaratnya yang lain itu tidak boleh buta warna keseluruhan maupun sebagian. Jadi seperti itulah di pendidikan vokasi persyaratannya. Kemudian kita masuk ke S1 reguler, karena banyak banget yang nanya nih di S1 reguler. Yang pertama ada pendidikan dokter. Nah, ini pendidikan dokter. Jadi di pendidikan dokter itu syaratnya itu kalian harus lulusan SMA sederajat jurusan IPA tahun 2020, 2019, dan 2018. Jadi apakah anak SMK bisa masuk atau bisa daftar di SIMAK UI jurusan kedokteran? Nggak bisa dong, karena di sini ada syaratnya harus lulusan SMA sederajat dari jurusan IPA doang. Jadi kalian yang jurusan IPS tidak bisa daftar di kedokteran UI lewat jalur SIMAK ya, seperti itu. Kemudian di sini ada kalian bisa lihat tahunnya. Di S1 reguler tuh batasnya cuma 3 tahun doang ya, dari 2018, 19, dan 20. Jadi besok di 2021 kalian yang bisa daftar itu mulai dari 2019, 2020, dan 2021. Begitu juga dengan kelipatan tahun-tahun berikutnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian syaratnya kedua, tidak boleh buta warna keseluruhan maupun sebagian, sehat jasmani dan mental, dan bebas dari narkoba tentunya. Kemudian yang kedua ada kedokteran gigi. Kedokteran gigi sama kayak kedokteran, jadi jurusan IPA dari 3 tahun sebelumnya. Seperti itu ya di kedokteran dan kedokteran gigi. Sekarang kita masuk ke rumpun MIPA ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di MIPA itu ada 9 jurusan yang bisa kalian pilih. Kalian bisa lihat di sini. Biologi, fisika, kimia, aktuaria, geografi, geologi. Kalian bisa pilih, dan syaratnya itu kalian harus kurang lebih sama ya. Semuanya sama, lulusan SMA, MK, SMK, MA, dan sederajat tahun 2020, 19, dan 18. Dan tidak boleh buta warna keseluruhan maupun sebagian. Jadi kalau di MIPA kalian tuh pokoknya dari lulusan SMA, SMK, dan MA dari jurusan apapun ya, dari IPA maupun IPS. Jadi kalian yang IPS bisa lintas jurusan ke MIPA. Oke, kemudian lanjut ke teknik.
Di teknik kurang lebih ada 13 jurusan ya. 13 jurusan. Ada arsitektur, arsitektur interior, teknik elektro, industri, kimia, komputer, dan hingga teknik bioproses. Dan syaratnya kurang lebih sama kayak yang di tadi seperti MIPA. Itu kalian lulusan SMA, SMK, MA sederajat dan tidak boleh buta warna keseluruhan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke rumpun soshum nih. Tadi kita itu bahas yang saintek, sekarang kita masuk ke soshum. Yang pertama ada ilmu hukum. Kalian bisa lihat di sini ya. Aku satuin aja ya, soalnya syaratannya rata-rata sama sih. Dari hukum, ekonomi dan bisnis, ilmu pengetahuan budaya itu kurang lebih sama ya. Lulusan SMA, SMK, SMA sederajat 3 tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang kalau yang ada tulisan SMA, SMK, MA sederajat ini nggak ada ketentuan gitu. Kalian harus IPA, kalian harus IPS. Kecuali tadi yang kedokteran itu kalian nggak bisa dari IPS masuk kedokteran. Tapi kalau di yang nggak ada tulisan ketentuan jurusan mananya itu baru kalian tuh bisa lintas jurusan. Kemudian lanjut ke psikologi itu sama juga. Lanjut ke ilmu sosial dan ilmu politik atau di FISIP itu sama juga sama yang lainnya tadi. Nah sekarang kita masuk ke rumpun kesehatan nih. Ada kesehatan masyarakat. Di Kesmas itu ada 4 jurusan, ada Kesling, Kesmas, K3, dan ilmu gizi. Nah di Kesmas ini kalian tuh harus lulusan SMA, SMK, MA sederajat 3 tahun sebelumnya dan tidak boleh buta warna keseluruhan maupun buta warna sebagian. Jadi buat kemarin yang nanya di kolom komentar apakah lulusan SMK itu bisa masuk Kesmas, ya bisa-bisa aja. Kalian bisa lihat persyaratannya di sini. Yang penting skor kalian itu bisa mengalahkan yang lainnya. Jadi bisa-bisa aja sih. Kemudian lanjut di ilmu komputer ya sama saja. Dan ilmu keperawatan di sini agak ada tambahan sedikit. Kalian tuh harus bebas dari tunanetra, tunarungu, bicara, dan daksa. Jadi karena kalian di keperawatan itu bergelut dengan pasien, jadi kalian nggak boleh tuna yang 4 itu ya. Jadi seperti itu guys. Kemudian lanjut ke farmasi, kurang lebih sama juga. Dan di administrasi juga sama ya. Lulusan SMA, SMK, dan sederajat dari 3 tahun sebelumnya. Oke, jadi itu persyaratan di S1 reguler. Dan sekarang kita masuk ke S1 paralel. Tapi di sini aku nggak bahas semuanya, soalnya kurang lebih persyaratannya sama saja ya semuanya. Tapi kalau bedanya kalau di paralel itu tidak ada batasan tahun lulus. Jadi kalau di S1 reguler kalian cuma bisa misalnya sekarang 2020 kalian tuh bisa daftar tuh yang dari 2018 doang. Jadi kalau tahun di bawah 2018 kalian itu masuk ke paralel. Dan di video sebelumnya kalau kalian belum ngerti apa itu paralel dan reguler udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa tonton. Dan kurang lebih seperti itu persyaratan pendaftaran di SIMAK UI. Jadi buat pertanyaan yang apakah boleh lintas jurusan, ya boleh-boleh saja asalkan kalian memperhatikan ada beberapa jurusan yang boleh dan ada juga yang tidak boleh lintas jurusan. Dan apakah menerima siswa SMK atau MA, apakah nggak boleh. Jadi kalian harus sering-sering melihat web penerimaan.ui.ac.id buat menambah informasi kalian tentang persyaratan masuk SIMAK UI 2020. Oke guys, mungkin sekian video ini, hanya membahas tentang persyaratan apakah kalian boleh lintas jurusan di jurusan tersebut atau nggak boleh ya. Oke, mungkin sekian video kali ini dan thank you for watching and see you in the next video.